kita mau satukan hati kita. Kita mau dimanapun kita berada, biar kita tetap satu hati menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini ya Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan. Buat kami masih bisa Tuhan untuk beribadah ya Bapak, dimanapun kami berada Tuhan, di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami bisa Tuhan untuk tetap lebih dekat lagi dengan Kau Tuhan. Kami bisa lebih lagi ya Tuhan, untuk mengenal Engkau Tuhan, lebih menyembah, masuk dalam hadirat-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyembah Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Haleluya, Engkau baik ya Tuhan. Ku bersyukur, ini kami Tuhan, kami datang padamu ya Tuhan. Oh, terimalah sembah kami, oh Yesus, syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami masuk Tuhan dalam hadirat-Mu ya Tuhan, hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami masuk Tuhan hari hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau,
Yesus, kami sembah Tuhan. Kami sembah kami ya Bapa. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Lebih lagi katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Jesus, kami menyembah Engkau, ya Yesus Tuhan. Haleluya, Kau layakkan kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh Yesus, ku menyembah-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Kau yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, Kau yang hadir Tuhan tempat ini. Kau hadir di setiap hidup kami Tuhan. Roh-Mu ada Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Kau lemah hadir ya Bapa, dimanapun Tuhan. Jesus, haleluya Tuhan, haleluya. Kau maha hadir ya Bapa. Yes, Engkau maha hadir. Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau maha hadir. Roh Kudus di
Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi setiap kami ya Bapa. Penuhi setiap kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Jesus, Kau hadir Tuhan. Terima kasih. Oh Yesus, Kau mau lebih lagi Tuhan. Kami mau merasakan ya Bapa. Yesus, mau rasakan Tuhan. Tetap hadir Tuhan tempat ini. Yesus, Engkau Maha hadir, Roh Kudus di sini. Kami perlu Roh Kudus sama Tuhan. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terdekat nyawaku. Engkau Maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Lindungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Terjadi Tuhan, terjadi bagiku. Oh terjadi, terjadi bagiku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau hadir Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Kau ada terus di setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memulai Tuhan. Untuk kami bersuka cita Tuhan. Untuk kami menaikkan pujian Tuhan bagimu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya shalom. Haleluya. Siap untuk puji Tuhan. Amin. Kita mau berdiam bersama dengan Tuhan. Amin. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu, di saat Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai sejati. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu, di saat Kau menanti untuk bawaku lagi
nafasku menceritakan kasih-Mu. Oh, oh. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku, haleluya, hidupku, yes Tuhan, hanya untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Oh, oh. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku, oh, oh. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kamu mau siapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kaulah jawaban bagi setiap kami Tuhan, bagi setiap doa-doa kami ya Bapa. Bagi setiap permasalahan kami, pergumulan kami, hanya Engkaulah jawaban kami Tuhan. Kami mau lebih percaya Tuhan, kuasa-Mu benar-benar besar kuasanya ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Kaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Haleluya Tuhan, Kaulah jawaban Tuhan. Kaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja.
Tuhan, aku percaya Tuhan. Ku percaya kuasa-Mu sebenar saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat kami berdoa Tuhan. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh percaya Tuhan. Ketika kami meletakkan doa kami, ketika kami menyerahkan hidup kami seutuhnya kepada-Mu saja, kami percaya kuasa-Mu ada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang membawakannya ya Bapa. Kau pakai lidah bibirnya ya Tuhan. Setiap kata yang keluar ya Tuhan, setiap ucapan yang keluar ya Tuhan dari mulutnya, itu berasal dari-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Mengucap syukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Wah, gak berasa ya, kurang lebih udah 3 bulan kita beribadah dari rumah. Kita bersyukur kalau sampai saat ini keadaan sudah semakin baik. Di masa era new normal ini kita mau sama-sama lebih lagi saling menjaga kesehatan kita, kebersihan kita, supaya kita bisa sama-sama berkumpul kembali beribadah di gereja kita. Saya bersyukur banget kalau sampai saat ini kita semua masih bisa beribadah. Seharusnya di saat-saat momen-momen seperti ini ya teman-teman, kita bisa lebih lagi menjaga hubungan kita sama Tuhan. Kita bisa lebih lagi menjalin keintiman yang lebih dekat lagi sama Tuhan. Karena kan kegiatan kita mungkin selama ini di rumah aja, mungkin kita bosen, tapi kita bisa isi kegiatan kita untuk mungkin kita lebih lagi men-sharing, lebih membaca firman Tuhan, lebih lagi menyiapkan hati kita, waktu kita. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk bekerja, kuliah ataupun sekolah, tapi di masa-masa pandemi ini yang kemarin kita sempat stay at home aja, kita bisa lebih lagi menjalin keintiman yang lebih lagi sama Tuhan ya. Hari ini saya rindu membagikan firman Tuhan. Tema saya adalah iman bukan sekedar perasaan. Kalau dengar kata iman, setiap kita pasti tahu ya, apa itu iman. Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dikatakan kata pertama itu, iman itu adalah dasar. Dasar itu berarti adalah pondasi yang paling utama ya teman-teman. Kalau kita samakan iman itu dengan sebuah pondasi rumah, ketika kita mau membangun suatu rumah, tentu pondasi awal itu yang paling penting. Semakin tinggi rumah yang akan kita bangun, pondasinya pun akan harus kuat banget supaya bangunan itu kokoh. Kalau kita lihat gedung-gedung bertingkat, mungkin apartemen, gedung-gedung pencakar langit, mereka gedungnya sangat tinggi. Pondasinya itu benar-benar harus ditanam dalam banget. Bahkan kan pakai paku bumi itu harus benar-benar ditancapkan dalam banget, karena kalau dia tidak dalam, ditancapkan itu dasar yang gak kokoh, maka gedung itu akan gampang runtuh gitu. Mungkin ketika ada badai hujan, gedung itu akan goyang gitu, yang membahayakan orang-orang di dalamnya. Sama dengan iman kita teman-teman. Iman kita ini harus kokoh, harus kuat gitu.
supaya iman kita tuh tidak mudah goyah. Di kondisi saat-saat seperti ini yang mungkin banyak orang yang berkata kondisi sekarang sedang tidak baik, banyak orang yang dipecat, yang di PHK, mungkin yang usahanya sedang sepi, kita yang kuliah juga mungkin di rumah aja belajar, mungkin kita belajar sendiri cuma dikasih tugas sama dosen. Yang bekerja juga mungkin harus terpaksa. Ada beberapa yang mungkin gajinya dikurangin karena waktu kerjanya berkurang gitu. Tapi tantangannya adalah di tengah kondisi seperti ini, bisakah iman kita tetap kuat? Apakah iman kita bisa tetap kokoh? Ya, teman-teman yang bisa jawab masing-masing ya. Kadang kita sering dengar ya teman-teman, ketika orang dalam kondisi tertentu dia sering bilang, aduh iman gue lagi turun nih. Atau ketika kondisinya lagi baik-baik, lagi semangat-semangatnya, atau ketika pulang dari KKR kita sering dengar, atau retreat gitu bilang, udah iman gue lagi naik-naiknya. Hari ini saya mau katakan teman-teman, iman itu stabil, iman itu tidak naik, tidak turun. Kalau kita pernah dengar ada orang yang berkata seperti itu, bukan imannya yang naik atau turun, tapi perasaannya. Jangan pernah kita menyamakan iman dengan perasaan. Perasaan itu mudah naik turun. Jadi ketika kita bangun iman kita di atas perasaan atau di atas mukjizat, ketika sesuatu yang kita alami gak sesuai yang kita rasakan, iman kita akan kita berasa, aduh iman gue lagi turun, aduh gue jadi berat gitu, berat untuk menyembah Tuhan atau berat untuk memuji Tuhan. Karena iman kita bukan dibangun di dasar yang kuat, bukan dibangun di atas dasar yang kokoh. Atau ketika apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan Tuhan wujudkan gitu, Tuhan jawab doa kita, oh kita langsung on fire lagi di dalam Tuhan, kita semangat lagi, kita menggebu-gebu lagi di dalam Dia. Berarti saat itu kita sedang membangun iman kita di atas mukjizat yang Tuhan perbuat. Ketika Tuhan tidak melakukan apa yang kita inginkan, kita menjadi marah, mungkin kita sedih, kita kecewa. Ingat teman-teman, Tuhan bukan Doraemon kita. Dia bukan yang bisa kita mau apa Tuhan langsung wujudkan. Kita ingin apa Tuhan harus lakukan itu. Untuk itu kita sama-sama bangun iman kita di atas dasar yang kokoh. Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama sampai yang ke-40 berjudul saksi-saksi iman. Kalau kita lihat ya, kalau teman-teman bisa baca nanti secara rinci gitu dari ayat 1 sampai 40 teman-teman renungkan. Di ayat itu diceritakan saksi-saksi iman. Ada Habel, ada Henok, ada Nuh, Abraham, Sarah, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Rahab, dan masih banyak lagi gitu. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus di ayat yang ke-32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Kalau kita baca dari cerita mereka itu dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-33 dimulai dengan kata karena iman. Karena iman Musa, karena iman Habel, karena iman Abraham, karena iman Sarah, karena iman Rahab, karena iman Isa, karena iman Musa. Dan masih banyak lagi di situ dikatakan. Mereka semua kesamaannya itu teman-teman, kalau kita lihat dari ayat tersebut, mereka itu sama-sama memiliki iman yang sama, iman yang teguh, yang tidak tergoyahkan, yang bertahan sampai mereka dipanggil Tuhan. Kalau kita teman-teman masih udah tahu lah ceritanya Abraham, ceritanya Sarah, ceritanya Musa, ceritanya Habel, Henok. Mereka semua kalau kita baca ya dari awal kisah mereka mengikut Tuhan sampai mereka sudah tidak ada di dunia ini, mereka tetap memiliki iman yang teguh. Kalau mereka sampai di tengah jalan mungkin iman yang goyah, ya mungkin mereka nggak akan ada di Alkitab ini ya teman-teman. Tapi yang luar biasanya ya teman-teman, mereka sudah memiliki iman yang teguh. Mereka hidupnya tidak bercacat celah lah. Kita tahu para nabi hidupnya ya mungkin luar biasa banget deh. Terus benar-benar taat sama Tuhan. Terus benar-benar berkenan di hatinya Tuhan. Tapi teman-teman tahu gak? Mereka itu tidak memperoleh apa yang Tuhan janjikan loh. Kita buka di Ibrani 11 ayat yang ke-39 dikatakan, dan mereka semua
tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka, wow, mereka sudah memiliki iman yang teguh, hidupnya hampir sempurna, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Tapi mereka nggak menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, mereka mati sebelum menerima apa yang Tuhan janjikan. Walaupun mereka belum menerima apa yang Tuhan janjikan, tapi nggak ada dari satupun di antara mereka yang kecewa, meragukan kasih Tuhan. Tidak. Bahkan Musa, dia dijanjikan, dia nggak sampai ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian itu, dia nggak kecewa. Terus dikatakan Abraham akan menjadi bangsa yang besar, anak-anaknya. Abraham melihat itu, dia tidak melihat itu, dia kecewa, tidak. Untuk itu kita mau belajar ya teman-teman. Kalau mungkin sampai saat ini, mungkin kita belum menerima apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, atau apa yang kita doakan. Jangan pernah kita berpikir, aduh, berarti gue kurang beriman nih, atau iman gue kurang ya, atau hidup gue kurang benar di hadapan Tuhan. No, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya dalam 2 Petrus 3 ayat 9, teman-teman. Dikatakan Tuhan tidak pernah lalai menepati setiap janji-janjinya. Bahkan Tuhan itu setia gitu ya. Tuhan itu senantiasa selalu sabar terhadap kita. Tapi yang harus kita renungkan adalah, jika doa kita mungkin kita belum menerima apa yang kita doakan, kita gumuli, atau yang Tuhan janjikan, kita harus introspeksi diri teman-teman. Apakah selama ini doa yang kita naikkan atau keinginan kita ini seturut dengan keinginannya Tuhan, atau hanya untuk memuaskan kedagingan kita, memuaskan keinginan kita saja? Apakah lewat keinginan kita nama Tuhan dipermuliakan? Apakah lewat keinginan kita memberkati orang lain, atau hanya untuk memuaskan hidup kita sendiri aja? Kita mau sama-sama introspeksi diri, karena yang Tuhan mau teman-teman, lewat iman kita dipenuhi di dalam Dia. Seperti di Kolose 2 ayat yang ke-6 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya kita sudah menerima Tuhan. Terus bagaimana supaya iman kita tetap kuat apapun yang terjadi? Kuncinya yaitu tetap di dalam Dia. Di dalam Dia siapa? Dalam Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus. Dikatakan di ayat 9-10, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Wow, ketika kita di dalam Dia, dikatakan seluruh kepenuhan Allah itu akan diberikan kepada kita. Artinya apa? Kita akan mengerti, kita memiliki sudut pandangnya Tuhan. Nah, mungkin tadi di Ibrani 1 dikatakan iman itu adalah bukti dari sesuatu yang belum kita lihat, yang tidak kita lihat. Tapi teman-teman, saya mau katakan, iman itu juga bisa terjadi ketika kita melihat, asal kita tetap di dalam Dia. Karena ketika kita di dalam Tuhan, kita akan dipenuhi dengan kealahannya Tuhan. Segala hikmat dikatakan kan, secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, kita dipenuhi oleh Tuhan, kita tetap di dalam Dia. Maka ketika kita menghadapi sesuatu, bukan sudut pandang manusia yang ada di dalam pikiran kita, tetapi sudut pandangnya Allah. Ketika sesuatu tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita, maka kita nggak akan mudah kecewa, kita nggak akan mudah sakit hati, putus asa, karena kita punya sudut pandangnya Allah. Karena Tuhan lebih tahu mana yang terbaik buat hidup kita, teman-teman. Dia lebih tahu mana yang terbaik buat saya, buat kamu. Dia lebih tahu jawaban doa yang terbaik untuk setiap kita. Makanya Tuhan ingin supaya iman kita semakin bertumbuh di dalam Dia. Jadi teman-teman, jangan sampai iman kita kepada Tuhan hanya sebatas perasaan.
yang mudah goyah, tapi kita bangun iman kita di atas kasih-Nya Tuhan. Seperti Tuhan yang menjalin hubungan sama kita bukan sekedar di atas perasaan. Coba teman-teman bayangkan, seandainya Tuhan membangun hubungan dengan kita hanya sebatas perasaan, ketika kita melakukan yang mengecewakan hatinya, Tuhan akan dengan mudahnya kecewa sama kita. Dia mengurangi kasih-Nya sedikit demi sedikit. Sama seperti kita, ketika kita mempunyai perasaan dengan seseorang, kita bangun hubungan itu di atas perasaan. Ketika orang itu mengecewakan kita, tidak seperti yang kita pikirkan, kita kecewa dan secara nggak langsung kasih kita kepada dia berkurang karena hanya sebatas perasaan. Tapi saya mau katakan, Tuhan membangun hubungan denganmu di atas perjanjian. Dalam artian perjanjian itu adalah perjanjian darah, teman-teman. Dia mengorbankan tubuhnya untukmu sehingga dia dengan kamu terikat. Mungkin kita bilang, aduh saya merasa jauh dari Tuhan. No, saya mau bilang, Tuhan gak pernah meninggalkan kamu, tapi kamu yang lari dari kasih Tuhan. Dia selalu ada di dekatmu, tapi karena perasaan kita, itu yang saya bilang, kita bangun iman kita di atas perasaan. Jadi ketika kita merasa, aduh saya gak layak nih, saya habis berbuat dosa, atau aduh saya kecewa sama Tuhan, saya merasa Tuhan jauh. No, Tuhan gak pernah jauh darimu, tapi kamu yang menjauh darinya. Untuk itu mari kita sama-sama yuk teman-teman, mulai hari ini yuk, kita sama-sama bangun iman kita di atas kasih Tuhan, bukan di atas perasaan, bukan di atas mukjizat. Jadi mau Tuhan jawab doa kita, mau kita belum menerima janjinya, kita tetap setia sama Tuhan. Kita tetap teguh, berpegang teguh, berpengharapan sama Tuhan. Terakhir saya mau katakan teman-teman, memang virus corona ini tidak kelihatan ya teman-teman, tapi sangat menakutkan. Orang-orang banyak yang takut sama virus corona, padahal kita tidak bisa melihat gitu bentuk virus corona. Sama dengan Roh Kudus, dia juga tidak kelihatan, tapi dia sangat menakjubkan teman-teman. Hendaklah iman kita, setiap kita tetap bertahan dalam kondisi apapun. Karena Roh Kudus yang tidak kelihatan, tapi kuasanya sangat menakjubkan bagi setiap kita. Kita sama-sama bangun hubungan yang lebih intim lagi sama Tuhan. Kita sama-sama lagi merenungkan apakah saat ini kita bangun iman kita sudah di atas kasih Tuhan, atau hanya sekedar perasaan, atau hanya sekedar mukjizat. Kita mau sama-sama mau membangun hubungan yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Di tengah zaman-zaman yang sudah mungkin banyak dikatakan sudah mau mendekati akhir zaman ya teman-teman. Biarlah ketika Tuhan datang, Tuhan berkata, engkau anakku, imanmu berkenan di hatiku. Biarlah kita boleh sama-sama merasakan itu ya teman-teman. Kita bisa sama-sama setia sampai akhir. Kita mau katakan janji kita sama Tuhan, kalau kita mau mengiring Tuhan sampai seumur hidup kita. Biarlah setiap kita boleh menjadi bejana bagi Tuhan, untuk dipenuhi dengan kealahannya, dipenuhi dengan kasih Kristus, sehingga setiap yang kita pikirkan adalah sudut pandangnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mengiringmu ya Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam
kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin Tuhan seringkali kami membangun iman kami di atas perasaan ya Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami memaksakan kehendak kami Tuhan. Ampuni kami yang seringkali kami menjauh dari kasih-Mu ya Tuhan. Malam hari ini kami sadar Tuhan, untuk kami boleh membangun iman kami di atas kasih-Mu, di atas dasar yang kuat ya Tuhan. Sehingga ketika badai hidup Tuhan, ketika sesuatu terjadi tidak seperti yang kami harapkan, kami tidak kecewa ya Tuhan, melainkan kami tetap kokoh, kami tetap kuat di dalam Tuhan ya Bapa. Sehingga Tuhan, semakin hari kami dapat semakin mengerti Tuhan, apa maksud Tuhan, apa mau Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah setiap kami boleh selalu masuk Tuhan di dalam hati-Mu Tuhan. Kami boleh tinggal diam dekat-Mu ya Tuhan. Kami di dalam Engkau ya Tuhan, karena kami tahu ketika kami ada di dalam-Mu Tuhan, Engkau akan memberikan segala hikmat kealahan-Mu bagi kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menilai segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan ya Bapa. Tuhan yang pimpin hidup kami ya Tuhan, mulai dari saat ini sampai seterusnya ya Bapa. Biarlah Tuhan kami selalu berjalan dengan Tuhan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan yang pimpin setiap kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan sedang menjalankan sesuatunya, Tuhan sedang mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk kami ya Tuhan. Dan juga kami percaya Tuhan, di tengah kondisi yang ada ini Tuhan sedang memperbaharui seluruh dunia ya Tuhan. Dengan melalui wabah corona ini ya Tuhan, Tuhan sedang pulihkan menjadi sesuatu yang baru ya Bapa. Tuhan mau membangun Tuhan segala perekonomian yang mungkin sedang berada di titik bawah Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan membangun itu ya Tuhan, sehingga keadaan bisa kembali lebih baik lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kami di dalam tangan Tuhan saja ya Bapa. Kami mau akhiri ibadah kami pada malam hari ini ya Bapa. Mari teman-teman kita membawa pulang berkat dari Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Dia memberkati engkau, Dia melindungi engkau, Dia memberikan engkau kasih karunia, damai sejahtera. Dia menyinari engkau dengan wajah-Nya, Dia memberikan engkau kekuatan yang baru, kesehatan, hikmat, pemikiran yang daripada Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita menjadi kepala dan bukan ekor, kita menjadi naik dan bukan turun. Dan sampai nanti waktunya tiba Tuhan datang untuk kedua kalinya ke bumi ini, didapatinya kita semua tetap setia mengasihi Tuhan. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Selamat bermalam minggu, Tuhan Yesus memberkati.